Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Takdir Cinta dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Mimin guys, yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru serta menegangkan lagi untuk kita saksikan. Nah sahabat, yang dimana saat ini ternyata Pak Arjuna pun melihat dari luar pintu keadaan Pak Samsul. Dan saat itu juga Pak Samsul belum juga sadarkan diri ya guys. Namun saat itu terlihat jika Pak Arjuna pun benar-benar merasa marah dan juga murka kepada Pak Samsul. Karena pasalnya jika Pak Samsul masih berani membuka mulut untuk mengatakan jika Jepri lah yang telah menabrak Ayah Novia, maka dirinya akan membuat kehidupan Samsul pun menjadi hancur. Karena pasalnya apa, Samsul pun sudah memakan uang sebesar 3 miliar sebagai uang sogokan yang diberikan oleh Pak Arjuna kepada Pak Samsul. Namun saat ini Pak Samsul malah mengingkari janjinya bersama dengan Pak Arjuna. Bahkan dirinya sudah berani menjebak Jepri dengan cara merekam omongan mereka berdua, yang dimana Jepri pun harus mengakui jika dirinya lah yang telah menabrak orang tersebut. Dan hal ini pun membuat Pak Arjuna pun semakin marah besar kepada Samsul, karena dirinya tidak akan segan-segan untuk menghancurkan seluruh keluarganya jika dirinya masih nekat melakukan hal seperti itu kepada keluarga Pak Arjuna. Karena mereka berdua di sebelumnya telah berjanji jika uang 3 miliar itu telah diterima oleh Pak Samsul, maka dirinya tidak akan mengungkapkan hal ini kembali dan mengungkit-ungkit masalah 18 tahun yang sudah berlalu tersebut. Namun ternyata Pak Samsul kini malah mencari gara-gara kembali bersama dengan Pak Arjuna, dan kini Pak Arjuna pun tidak akan segan-segan untuk membuat kehidupan Pak Samsul pun menjadi hancur berantakan. Dan setelah di sisi lainnya ya guys, saat ini terlihat jika Pak Arjuna pun menangis di depan Jepri, dan dirinya mengatakan mungkin bagi Jepri Pak Arjuna tipe orang yang begitu sangat egois. Namun keegoisan tersebut dilakukannya hanya semata-mata ingin melindungi Jepri dari Samsul. Dan saat ini terlihat jika Pak Arjuna benar-benar merasa terpukul dengan melihat keadaan Jepri yang belum juga sadarkan diri, dan dirinya akan melakukan hal apapun asalkan dirinya tidak kehilangan Jepri sang anaknya. Karena Jepri adalah harapan bagi Pak Arjuna untuk keluarganya tersebut setelah dirinya kehilangan sang kakak dari Jepri, yaitu Roni. Dan kini dirinya pun tidak mau lagi jika harus kehilangan harta yang paling berharga di kehidupan Pak Arjuna untuk yang kedua kalinya. Dan hal ini pun sengaja dilakukan oleh Pak Arjuna untuk melindungi Jepri dari siapapun. Mungkin dirinya terlihat jahat bagi Jepri, namun itu semua dilakukannya, pengorbanan yang dilakukan oleh Pak Arjuna tersebut hanyalah untuk Jepri seorang. Dan hal yang paling menyakitkan bagi Pak Arjuna ketika anak-anaknya tersebut disakiti oleh orang lain, apalagi saat ini melihat Jepri yang hanya terbaring belum sadarkan diri, ini membuat kehidupan Pak Arjuna pun semakin hancur. Dan dari situlah dirinya muncul kembali rasa dendam kepada Samsul, karena dirinya lah yang telah membuat anaknya tersebut menjadi seperti ini. Dan sepertinya ini akan menjadi perseteruan panjang bagi Pak Arjuna bersama dengan Pak Samsul. Padahal di sebelumnya mereka sudah mulai mereda. Namun setelah Pak Samsul pun nekat melakukan hal seperti itu kepada Jepri, mau tidak mau Pak Arjuna pun harus membuat Pak Samsul pun menjadi jerah. Bahkan kali ini dirinya tidak akan pernah mengampuni Pak Samsul sama sekali. Karena Pak Arjuna pun merasa jika Pak Samsul telah mengingkari janjinya yang memang telah dibuat beberapa tahun yang lalu. Apalagi melihat kondisi Jepri yang saat ini masih juga belum sadarkan diri, membuat Pak Arjuna pun kini mulai berpikir nekat bahwa dirinya akan membuat Pak Samsul pun menjadi jerah. Nah guys, yang dimana kita geser ke yang lainnya. Setelah itu barulah Bu Astrid pun masuk bergantian bersama dengan Pak Arjuna ke ruangan Jepri. Dan saat ini terlihat Bu Astrid pun benar-benar sangat ketakutan karena dirinya tidak mau jika sampai anaknya tersebut pun harus meninggalkan mereka setelah trauma yang dialami oleh keluarga Pak Wijaya setelah kecelakaan yang menimpa Roni, yaitu kakak Jepri. Dan kini harus terulang kembali kepada Jepri, yang dimana saat ini pun Bu Astrid benar-benar merasa tidak mau jika sampai hal tersebut pun akan terulang kembali di keluarga mereka. Dan saat ini Bu Astrid pun menangis di depan Jepri yang sedang terbaring, yang dimana saat itu terlihat jika Bu Astrid pun
memegang tangan Jeffrey dan menyimpan pena yang saat itu memang diberikan oleh Novia kepada dirinya. Dan saat itu juga Bu Astrid mengatakan jika itu adalah pena pemberian dari Miss Novia, yang dimana Bu Astrid berharap jika Jeffrey pun bisa pulih kembali setelah dirinya pun memberikan pena pemberian Novia tersebut. Dan saat itu terlihat jika Bu Astrid pun benar-benar begitu sangat berharap jika dengan caranya seperti itu maka bisa akan memulihkan ingatan ataupun reaksi dari organ tubuh Jeffrey tersebut. Dan saat itu terlihat Bu Astrid menggenggam tangan Jeffrey sambil memegang vena Miss Novia. Dan saat itu juga dirinya pun sambil menangis, dirinya mengatakan jika Jeffrey harus bangun saat itu juga karena masih banyak sekali orang yang merindukan Jeffrey. Namun sayangnya saat itu tidak ada sedikit pun reaksi dari Jeffrey, yang sehingga membuat Bu Astrid pun semakin menangis histeris karena dirinya ingin jika Jeffrey pun cepat pulih kembali. Namun setelah mereka pun keluar dari ruangan Jeffrey, yang dimana saat ini akhirnya Pak Arjuna dan juga Bu Astrid pun langsung keluar dari ruangannya tersebut dan akan bergegas pulang. Namun di saat itu terlihat jika mereka pun berpapasan bersama dengan Jonathan, dan saat itu juga terlihat jika Jonathan pun terkejut bertemu dengan Pak Arjuna. Dan saat itu juga Jonathan menyapa Pak Arjuna bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Pak Arjuna di rumah sakit tersebut. Dan saat itu juga Pak Arjuna pun mengatakan jika dirinya baru saja menjenguk ayahnya. Dan Nathan pun berterima kasih kepada Pak Arjuna karena dirinya telah menjenguk ayahnya tersebut. Namun saat itu Jonathan pun merasa sedikit ada yang berbeda karena saat itu Jeffrey Wardana pastinya saat ini pun mengalami kecelakaan yang sama seperti ayahnya. Dan Nathan pun berpikiran mungkin saja Jeffrey kini dalam keadaan baik-baik saja. Namun pastinya lambat laun rahasia mereka pun akan segera terbongkar ya guys. Apalagi saat ini sepertinya Jonathan pun sudah mulai merasa curiga dengan Pak Samsul dan juga dengan Pak Arjuna, karena pasalnya kecelakaan yang mereka alami pun benar-benar secara bersamaan. Namun saat ini pun dirinya menganggap jika keadaan Jeffrey pastinya lebih baik dari keadaan Pak Samsul, padahal nyatanya Jeffrey sampai saat ini pun belum juga sadarkan diri. Namun Pak Arjuna pun untuk saat ini dirinya harus tetap bersandiwara di depan Jonathan karena dirinya tidak mau jika sampai Joe pun mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi di antara mereka. Namun untungnya saja Jonathan masih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Arjuna karena dirinya masih menyimpan rasa dendam kepada Pak Samsul ayahnya. Dan hal ini pun membuat Pak Arjuna pun harus lebih hati-hati lagi karena dirinya tidak mau jika sampai nantinya Jonathan pun akan mengetahui semuanya dari mulut Pak Samsul sendiri. Dan karena hal itulah saat ini Pak Arjuna pun masih tetap menyuruh Dimas dan juga rekan-rekannya untuk mencari di manakah keberadaan handphone Samsul saat ini. Dan terlihat jika saat itu Dimas pun melihat ternyata di sekitar kecelakaan yang pernah dialami oleh Pak Samsul dan juga Pak Arjuna terdapat rekaman kamera CCTV yang sehingga sepertinya akan memudahkan mereka untuk mencari di manakah sebenarnya handphone milik dari Pak Samsul tersebut. Dan saat itu mereka pun akan segera menyelidiki itu semua karena dirinya tidak boleh kehilangan momen ataupun kehilangan benda yang memang begitu sangat berharga bagi Pak Arjuna. Karena dengan adanya handphone tersebut maka Pak Samsul pun tidak akan bisa lagi mengancam keluarga Pak Arjuna. Namun sepertinya kesulitan sekali bagi Dimas dengan rekannya ya guys untuk mencari keberadaan handphone tersebut karena mereka sampai saat ini pun belum juga menemukan barangnya itu, karena dirinya telah mencari keberadaan handphone tersebut di ruangan Pak Samsul namun hasilnya pun tetap nihil. Dan sementara itu dirinya pun pernah juga menanyakan kepada pihak rumah sakit karena dirinya takut jika pihak rumah sakit menerima barang-barang milik Pak Samsul, dan ternyata pihak rumah sakit pun tidak mengetahui akan hal itu. Dan mereka pun kini harus menyelidiki sendiri di manakah sebenarnya handphone Pak Samsul berada. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Dan Mimin sarankan juga ya guys, untuk kalian jangan lupa pantengin terus di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.